Halo, selamat malam pemirsa. PPATK akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening tidak aktif atau rekening dorman. Hal ini tentunya menuai beragam respon dan juga menjadi sorotan publik. Bahkan PPATK ini juga telah memblokir 140.000 rekening yang tidak aktif dalam waktu 10 tahun terakhir, pemirsa. Lalu apa kemudian yang menjadi alasan PPATK melakukan langkah ini dan seperti apa kriteria rekening tidak aktif yang akan diblokir oleh bank? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ini bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan pemirsa selain negara Prancis, negara-negara Eropa seperti Spanyol, Norwegia dan juga Irlandia dimulai secara terbuka memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut menandai terjadi pergeseran sikap politik negara-negara Eropa dan memberikan tekanan diplomatik terhadap Israel. Lantas apa yang kemudian membuat negara-negara Eropa belakangan getol memberikan dukungan kepada Palestina? Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami untuk sebagian besar wilayah pantai timur usai gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai Rusia pada hari Rabu. Gelombang tsunami setinggi 1,3 meter menghantam sebuah pelabuhan di prefektur Iwate, Jepang pada pukul 13.52 waktu setempat. Peringatan gelombang tsunami masih tetap berlaku dan diperkirakan akan mencapai 3 meter, sehingga warga diimbau menjauhi wilayah pantai. Peringatan ini meliputi wilayah Hokkaido hingga Kyushu di sepanjang pesisir Pasifik Jepang. Gelombang tsunami pertama diprediksi akan menghantam wilayah utara Jepang, lalu menyusul ke wilayah selatan. Selain Jepang, Taiwan dan Hawaii juga telah mengeluarkan peringatan tsunami. 漁港には何台もの車が出ています。港には何台もの車が出ています。 Dan berikut pemirsa kami hadirkan pernyataan dari BMKG terkait gempa di Jepang. Kita berinisiatif untuk melakukan pemodelan detail terkait dengan wilayah yang ada di Indonesia ini, sehingga BMKG melakukan pemodelan dari gempa yang terjadi dan betul berpotensi tsunami, namun memiliki status ancaman waspada. Artinya estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari 0,5 meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari 0,5 meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Di mana setelah detail akan kami laporkan bahwa tsunami ini diestimasi akan sampai di Kepulauan Talaut dengan waktu tiba pukul 14:52:24 waktu Indonesia Timur. Kemudian tengah, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Gorontalo Utara pukul 16:39:54 di waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Halmahera Utara waktu tiba estimasi pukul 16:04:24 waktu Indonesia tengah. Manokwari pukul 16:08:54 waktu Indonesia tengah timur. Kemudian Raja Ampat pukul 16:18:54 waktu Indonesia timur. Biak Numfor pukul 16:21:54 waktu Indonesia timur. Supiori pukul 16:21 lebih 54 waktu Indonesia timur. Sorong bagian utara pukul 16:24:54 waktu Indonesia timur. Jayapura pukul 16:30:24 waktu Indonesia timur.
Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Kwik Kian Gi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Presiden tiba di RSPAD pada Rabu siang. Presiden mengucapkan secara langsung bela sungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri ini. Prabowo mengaku kehilangan atas meninggalnya tokoh bangsa yang sangat berjasa atas pemikirannya. Presiden mengaku sangat dekat dengan Kwik Kian Gi yang sering memberinya saran. Ekonom Kwik Kian Gi meninggal pada Senin kemarin di usianya yang ke-90 tahun. Kwik Kian Gi sempat menjadi penasehat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau jalannya proses pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu pagi. Gibran meminta agar setiap guru sekolah rakyat bekerja dengan tulus dalam melayani setiap kebutuhan peserta didik. Selain melihat langsung bagaimana proses belajar, Gibran juga meninjau fasilitas penunjang. Kepada pihak sekolah, Gibran menyampaikan dalam waktu dekat pemerintah pusat akan mengirimkan beberapa kebutuhan yang masih kurang. Dalam kesempatan ini, Gibran juga memberikan bantuan sepatu untuk para peserta didik. Gibran turut berpesan agar semua pengelola bekerja dengan hati dalam mengurus anak didik yang berasal dari keluarga kurang mampu tersebut. Usai berkeliling, Wapres bersama rombongan kemudian berfoto bersama dengan peserta didik. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan identitas jasad wanita yang ditemukan dalam tong berwarna biru dan mengambang di aliran sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten. Meski ada kecocokan dengan keterangan saksi-saksi, namun guna memastikan keakuratan identitas korban, tim penyidik menunggu hasil dari tes DNA. Sebelumnya, polisi juga telah menyebar ciri-ciri jasad tersebut pada jasad terhadap tai lalat di sekitar mulut, menggunakan kawat gigi atas bawah dan mengenakan kaos berwarna hitam. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan dengan mencocokkan hasil tersebut nantinya Polri dapat mengungkap kasusnya secara terang benderang. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Gresik, Jawa Timur ternyata bukan orang baru dalam dunia kriminal. Ia pernah menjalani hukuman atas kasus yang sama. Polres Gresik mengungkap fakta baru bahwa pelaku Syah Rama berusia 36 tahun ternyata seorang residivis kasus pembunuhan berencana. Pada tahun 2018, Syah Rama divonis 20 tahun penjara, namun sudah bebas sejak Agustus 2018 lalu. Saat itu pelaku bersama 2 rekannya memukul korban dan melindas korbannya dengan menggunakan mobil. Kemudian jenazah korban dibuang ke kawasan Pacet, Mojokerto. Kini pelaku asal Sidoarjo itu kembali berurusan dengan hukum setelah membunuh seorang wanita yang merupakan rekan seprofesinya sesama driver ojek online. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Inilah video rekaman CCTV yang berhasil mendokumentasikan aksi para pelaku ketika sedang beraksi memecahkan kaca mobil hingga mengambil barang-barang berharga milik korban yang tertinggal di dalam mobil. Pelaku menggunakan serpihan keramik busi, terinspirasi dari video di jejaring media sosial untuk memecahkan kaca mobil. Pelaku diamankan Jatanras Satreskrim Polresta Barelang di lokasi wisata Kota Batam. Tersangka berusaha melawan hingga akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas. Menurut keterangan polisi, pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pecah kaca mobil nasabah bank. Pelaku pencurian sepeda motor akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas setelah video pencuriannya beredar di dunia maya. Inilah pemirsa rekaman CCTV seorang ibu hamil yang berusaha merebut sepeda motornya dari pelaku pencurian sepeda motor yang terparkir di toko fotokopi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro, Jambi. Korban sempat terjatuh ketika hendak menyelamatkan motornya yang diambil oleh pelaku. Pelaku juga berhasil membawa kabur motor milik korban. Namun berkat adanya rekaman CCTV yang beredar di dunia maya, pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.
Polisi juga menangkap komplotan pelaku yang berperan menjual motor hasil curian. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kekalahan timnas Indonesia di tangan Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat kemarin malam memicu keributan antar supporter. Sedikitnya 22 orang yang diduga terlibat keributan berhasil diamankan. 2 orang dikabarkan mengalami luka-luka dengan 1 diantaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Keributan antar supporter timnas Indonesia ini terjadi di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat kemarin malam. Keributan pecah usai wasit meniup peluit panjang yang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. PPATK akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang tidak aktif atau rekening dorman. Bahkan pemirsa 140.000 rekening yang tidak aktif selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini juga sudah diblokir oleh PPATK. Ini tentunya menimbulkan respon di tengah publik. Apa kemudian yang menjadi alasan PPATK mengambil langkah ini? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda sesaat lagi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Langkah PPATK tersebut dilakukan karena banyak rekening dorman yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Penghentian sementara terhadap rekening dorman yang tidak aktif dalam waktu tertentu itu ini sudah kita antisipasi sejak 5 tahun yang lalu. Nah, PPATK melihat tren ini terus meningkat ya, dan dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu ada 1 juta rekening yang di mana itu sebagian besar itu digunakan untuk tindak kejahatan, misalnya dalam hal menampung uang hasil kejahatan dari judi online, ya, korupsi, kemudian juga perdagangan narkoba dan lain-lain. Nah, ini negara hadir ya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan kejahatan yang ada. Saat ini, PPATK telah memblokir sebanyak 140.000 rekening dorman yang tidak dipakai selama 10 tahun terakhir. Tindakan PPATK memblokir sontak menuai sorotan publik. Lantas, apa alasan PPATK melakukan pemblokiran rekening pasif dan kriteria rekening pasif apa yang dapat diblokir bank? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, PPATK ini akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang tidak aktif atau rekening dorman. 140.000 rekening ini sudah diblokir karena tidak aktif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Lalu kira-kira pemirsa, apa yang menjadi alasan kuat dari PPATK mengambil langkah ini? Karena tentunya publik bertanya-tanya dan juga muncul respon di tengah masyarakat. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Arianto Harefa dari Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Selamat malam Mas Ari. Ya, selamat malam Pak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, dan tentunya ini aktor utama kita malam hari ini Pak Natsir Konga, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Mbak Ken, apa kabar? Sehat bahagia selalu kita semua. Amin, sehat selalu Pak Natsir. Tapi nampaknya juga Pak Natsir juga perlu memberikan penjelasan yang komprehensif nih Pak di tengah publik. Karena publik bertanya-tanya kenapa kemudian PPATK tiba-tiba mengambil langkah ini Pak, memblokir sementara rekening yang tidak aktif. Ya, itu kita lakukan tidak serta-merta ya Mbak Ken ya. Sejak 5 tahun yang lalu kita lihat tuh tren peningkatan rekening dorman itu terus meningkat, dan tren penyalahgunaan rekening dorman untuk tindak pidana kejahatan itu juga semakin tinggi. Dari situ negara hadir di mana diwakili
oleh PPATK untuk melindungi hak-hak nasabah, hak-hak masyarakat, hak-hak dari saudara kita, agar rekeningnya itu jangan dijadikan sebagai alat untuk transaksi kejahatan seperti itu. Nah, dari 1 juta rekening yang kita lakukan analisis, pemeriksaan, itu 150 diantaranya itu nomine, dan kemudian rekening tadi itu digunakan sebagai penampung judi online, penampung uang hasil jual beli narkoba, korupsi, dan lain-lain. Nah, ini rekening dormannya harus kita lindungi ya, agar jangan disalahgunakan gitu ya, dipakai menjadi alat kejahatan. Itu esensi dari penghentian sementara yang dilakukan. Dan PPATK untuk melakukan itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Begitu Mbak Ken. Oke, karena begini loh Pak Natsir, kalau tujuannya kemudian untuk melindungi masyarakat, melindungi nasabah, tapi kemudian masyarakat juga ternyata was-was Pak Natsir, apalagi ini kalau kita bicara Indonesia tidak hanya di wilayah-wilayah perkotaan saja Pak, masyarakat yang kemudian berada di daerah, ini mereka kekhawatirannya cukup tinggi Pak Natsir. Ya, memang ada ekses-ekses itu yang kita lihat di lapangan ya, tapi lihatlah besarannya. Di mana besaran itu adalah lebih banyak ya yang harus dilindungi, dan memang di lapangan kita temukan juga ya, tentu dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu di mana ada misalnya masalah yang perlu ditingkatkan, diperbaiki, kita lakukan seperti itu. Tapi yang jelas adalah kita ingin untuk nasabah terlindungi hak-haknya, terlindungi dia untuk tidak disalahgunakan dan digunakan untuk sarana prasarana kejahatan begitu. Ketika nasabah rekeningnya dihentikan sementara, itu juga dengan mudah bisa dibuka kembali dengan mengisi form yang sudah kita sebarkan, sampaikan kepada masyarakat. Nah, dari penghentian sementara ini banyak nilai tambah yang dapatkan oleh perbankan sendiri. Misalnya mereka melakukan banyak waktu dan kesempatan untuk menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa sebagaimana yang diwajibkan oleh aturan yang ada. Lalu kemudian juga nasabah, banyak nasabah itu diantaranya suami misalnya ya, dia meninggal tapi keluarganya nggak tahu kalau dia punya rekening. Dengan notifikasi yang diberikan oleh perbankan, maka keluarganya tahu, oh ternyata suami saya punya rekening di sini dan saldonya banyak, rata-rata itu kita lihat juga cukup begitu, cukup besar begitu Mbak Ken. Oke, Pak Natsir, masih cukup banyak nih pertanyaan dari publik Pak tentunya mengenai langkah PPATK ini. Tapi Mas Ari dari YLKI sudah juga meng-capture mengenai bagaimana ragam respon dari publik terhadap langkah PPATK ini, Mas Ari. Ya, yang pertama dulu bahwa sebenarnya dari bulan-bulan kemarin ya ada isu terkait pemblokiran rekening konsumen ya dalam hal ini. Tapi konsumen sekarang ini mempertanyakan alasan yang masuk akal dan logika terkait pemblokiran. Tadi Bapak dari PPATK mungkin menyampaikan bahwa untuk perlindungan. Ya, untuk perlindungan konsumen terkait ada dugaan tindak pidana ya, misalnya pencucian uang. Tapi yang perlu juga kami sampaikan di sini, kami sebagai perwakilan lembaga perlindungan konsumen, bahwa konsumen itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Artinya ketika dilakukan suatu pemblokiran, kami mempertanyakan dan konsumen mempertanyakan juga dengan pemblokiran itu dana-dana yang tersimpan di kartu kredit atau kartu rekening konsumen itu dikemanakan, apakah dikembalikan atau disimpan ke negara. Nah, itu kami yang pertanyakan juga. Nah, kalau misalnya soal tindak pidana juga kami menyampaikan bahwa kalau soal ada temuan-temuan atau dugaan tindak pidana pencucian uang ya itu harusnya diproses ke hukum. Kalau misalnya kita melihat bahwa tindak pidana itu kalau misalnya seorang itu ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 2 alat bukti yang cukup sehingga bisa disebut bahwa dia tersangka. Begitu juga di pengadilan. Artinya bahwa sebelum ada kekuatan hukum tetap untuk ditetapkan seseorang itu bersalah
itu harus ada kekuatan hukum yang Jangan memblokir semuanya jangan memblokir begitu. semuanya begitu Mbak, kira-kira menurut kami sebagai lembaga Oke. pengawas. Pak Natsir, gimana nih menjawab pertanyaan dari publik, Pak? Publik menuntut adanya informasi yang terang, yang jujur dari PPATK mengenai alasan mengambil langkah ini, Pak. Kalau kemudian ada yang berurusan dengan tindak pidana, rekening itu saja, jangan semuanya begitu, Pak Natsir. Ya, jadi kalau definisi rekening dorman itu masing-masing perbankan berbeda ya. Dan kami mengumpulkan lebih dari 100 bank karena melihat tadi itu ya, begitu aktifnya rekening dorman ini disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, lalu kita mengundang perbankan dan meminta mereka untuk menyerahkan rekening-rekening yang dianggap dorman. Nah, setelah itu kita lakukan penghentian sementara. Nah, dari situ kita melihat ya, ada 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama 3 tahun. Nah, ini kan indikasi bahwa penerima dana bantuan sosial itu tidak layak gitu ya. Artinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita lihat penerima bansos itu begitu ditransfer kan tentu dia langsung belikan kebutuhan pokoknya ya. Tapi ini sampai 3 tahun tuh uang dana bansos tadi mengendap di rekeningnya. Nah, ini indikasi kan bahwa orang itu bukan yang berhak gitu, karena dia tidak butuh uang kelihatan dari indikasi yang ada. Nah, ini hal seperti itu. Kemudian juga kita melihat ada 2.000 rekening milik instansi pemerintah ya, dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dorman, dan nilainya juga cukup besar, 500 miliar lebih itu. Padahal kita tahu bahwa secara fungsi rekening ini kan seharusnya aktif ya dan terpantau. Nah, ini jika kita diamkan itu akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi kita, juga merugikan kepentingan dari pemilik sah dari rekening yang ada tersebut. Begitu Mbak Ken. Ya, Pak Natsir, hampir seluruh kelompok masyarakat nampaknya sudah menggunakan jasa perbankan membuka rekening. Bagaimana dengan kaum orang tua, Pak, lansia yang kemudian mungkin selama ini rekeningnya tidak aktif, hanya kemudian digunakan untuk menerima kiriman dari anaknya. Lalu pertanyaan tadi, uang para nasabah ini kalau diblokir sementara kemana? Apakah utuh atau kemudian diambil negara? Seperti apa, Pak Natsir? Utuh 100% terjamin dan tidak berkurang. Oke, utuh tidak berkurang, jadi nanti bisa mengurus untuk pengaktifan kembali, begitu Pak Natsir ya? Iya, begitu Mbak Ken. Oke, baik Pak Natsir, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali waktunya terbatas Pak Natsir, karena kemudian cukup banyak publik yang juga mengharapkan informasi begitu jelas dari PPATK. Selamat malam Pak Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Ya. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas kemudian mengenai langkah PPATK yang akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening nasabah yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu. Sesaat lagi kami juga akan menghadirkan mantan Ketua PPATK Bapak Yunus Hussein untuk Anda. Usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk melihat bagaimana langkah PPATK yang akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening tidak aktif. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Sehat ya Pak, sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Pak, tadi mungkin kalau sudah sempat juga menyimak perbincangan kita bersama dengan Pak Natsir Kongah dari PPATK, mungkin Pak Yunus juga bisa menambahkan penjelasan melihat point of view dari PPATK soal apa sih alasan masuk akal atau alasan logis yang membuat PPATK harus mengambil langkah ini? Alasannya ya, ini memang penting ya. Jadi kita lihat kepentingan masyarakat, nasabah juga ada. Tapi di lain pihak, kan banyak sekali rekening-rekening yang dorman itu. Malah saya dengar tadi siang tuh sekitar, ya, istilahnya hentikan transaksinya sesuai dengan pasal 55, 56. Dihentikan sementara ya. Kalau untuk penindakan, alasan itu karena ada proceed of crime, diduga dicurigai hasil pidana. Kalau ini lebih banyak ke payung pencegahan, penindakannya sedikit ya. Pencegahan itu
memang tugas PPATK sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan. Ya. Emang ada tindakan-tindakannya. Dan ini untuk kepentingan nasabah sendiri yang punya rekening-rekening yang dorman tadi, bisa juga disalahgunakan terkait dengan deposit judol, jual beli rekening, kemudian bisa disalahgunakan oleh orang dalam juga ya. Secara agak dipaksa bank tuh melakukan yang namanya profiling ulang, CDD, Customer Due Diligence, mengupdate profile data-data nasabahnya. Memang itu kewajiban kalau menurut ketentuan undang-undang, setahun sekali dia harus lakukan, dia harus laporkan. Ternyata banyak sekali yang informasi-informasi yang menarik, seperti tadi ada rekening dorman atau bantuan sosial bisa sisanya 2 triliun nggak dia apa-apain. Nah, buat apa rekening bantuan sosial, waktunya udah habis dan penggunaannya sebenarnya terbatas. Nah, khawatir ini bisa disalahgunakan. Kemudian kemarin kan ada bilang takut bank tidak dipercaya oleh masyarakat. Saya melihat itu sebagian kecil banget, tapi sebagian besar sebaliknya. Kalau dibersihkan dari dorman-dorman yang banyak yang bisa disalahgunakan, yang dipakai untuk judul atau pidana-pidana lainnya, justru makin bersih. Dan ini karena PPATK tanggung jawab kepada Presiden, dia udah lapor, dia udah tahu. Dan memang minta dibersihkanlah industri ini karena kemungkinan disalahgunakan itu ada. Apalagi untuk cuci uang, perbankan dengan transaksinya yang begitu banyak. Jadi fungsi dan tujuannya untuk pencegahan, untuk bersih-bersih. Tapi sudah dipikirkan sejauh efek yang ditimbulkan, nampaknya masyarakat cukup direpotkan dengan langkah ini, Benar, Pak masyarakat Yunus. cukup repot, ada yang rekeningnya terganggu, transaksinya terganggu. Memang di undang-undang dibatasi terkait dengan penindakan 5 hari, bisa perpanjang 15 hari lagi di pasal 55 dan 56. Ya, kalau menurut saya memang seharusnya tidak lama-lama karena bisa mengganggu cash flow orang ya. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi kalau bank ini disuratin oleh PPATK untuk katakanlah menunda transaksi tadi, dibuat berita acara. Jadi waktu pertama kali berita acaranya massal, kalau saking banyaknya kan jutaan itu, massal masih oke. Tapi sekarang udah kecenderungannya dibuat individual. Nah, sebenarnya bank diminta lakukan customer due diligence. Dulu namanya know your customer dulu. Disuruh update profilingnya, klarifikasi kalau sudah oke. Sebenarnya bank tuh udah ada dasar untuk melepas. Cuman karena ada surat PPATK sebelumnya yang istilahnya menghentikan transaksi, bank itu sering udah kita tunggu surat PPATK lagi. Kalau enggak saya nggak berani ngangkat gitu. Tapi kita juga ingin tahu dulu nih Pak Yunus dan juga Mas Ari, bagaimana sih kira-kira respon langsung dari publik melihat langkah PPATK ini. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama rekan kami Virgi yang akan coba berbincang dengan masyarakat. Bagaimana kira-kira respon publik terhadap langkah yang akan diambil PPATK ini, Virgi? Saya kira bagus. Ya, selamat malam kira Anda dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini saya sudah siap nih langsung menanyakan ke masyarakat. Kira-kira bagaimana nih pendapat mereka terkait dengan rekening yang akan dibekukan jika tidak dipakai selama 3 bulan atau lebih, tergantung dengan kebijakan bank masing-masing. Nah, kita akan coba langsung cari-cari saja masyarakat yang mungkin lagi bersantai sejenak sambil mau pulang kerja atau ada berkegiatan lain nih. Halo kakak abang, selamat malam. Maaf ya mengganggu waktunya. Ini boleh tahu dengan siapa? Aku Ajeng. Aku Wikra. Oke, boleh agak lebih mendekat? Oke kak, aku izin tanya, ini kan ada wacana nih, akan ada dibekukannya rekening kalau tidak aktif dipakai selama 3 bulan. Kakak udah pernah dengar atau udah pernah baca sebelumnya? Udah ya, Pak? Oh udah ya, oke. Kalau kakak sendiri setuju nggak sih? Kalau aku nggak setuju sih ya, maksudnya mungkin aja ada lansia atau orang tua yang sengaja nyimpan uangnya di rekening berbulan-bulan. Mungkin mereka juga susah Kak untuk akses ke ngambil uangnya itu di ATM gitu. Terus tiba-tiba dibekukan, mungkin kaget ya si lansianya itu. Baik. Nah kalau kakaknya sendiri setuju nggak nih? Aku sih sama nggak setuju juga ya, karena rekening itu kan kayak pribadi ya, maksudnya pemerintah juga banyak hal yang mestinya lebih penting gitu untuk diurusin daripada ngurusin
rekening pribadi kita gitu. Oke, Kakak terima kasih banyak ya. Semoga lancar kegiatannya setelah ini. Terima kasih. Nah, Ken Ane, kalau itu tadi ternyata saya udah menemukan 2 orang yang dua-duanya belum setuju. Coba kita tanya satu orang lagi atau tanya orang lebih lagi. Kira-kira ada nggak sih yang setuju dengan wacana pemerintah ini? Halo kakak-kakak, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat malam. Kakak-kakak, boleh tahu namanya siapa? Azhar. Kak Azhar. Ini? Faris. Kak Faris dan Kak Azhar. Ini lagi sibuk nggak kakak-kakaknya? Enggak ya? Aku mau tanya dong Kak, kakak udah dengar belum isu bahwa katanya rencananya pembekuan rekening kalau 3 bulan nggak dipakai? Udah denger dong ya. Nah, kalau kakaknya sendiri setuju nggak sih dengan hal ini? Kalau saya nggak setuju sih, pribadi, karena saya juga menggunakan beberapa bank yang dimana ada salah satunya yang jarang dipakai. Nah, bank tersebut tuh biasanya saya gunain buat top up games misalnya, kan itu nggak sering ya. Rentang waktunya bisa 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, tergantung event games yang saya mau gitu sih. Jadi saya kurang setuju. Nah, kalau kakaknya setuju nggak? Kalau saya sih kurang setuju. Mungkin saya kurang setuju dari cara ngeblokirnya ya Kak ya. Mungkin misal kita punya 5 rekening nih. Nah, masing-masing rekening itu mungkin ada seperti notifikasi lah. Anda setuju gak untuk diblokir gitu. Nah, misal setuju, yaudah saya setuju nih 3 rekening saya diblokir deh, 2-nya masih saya pakai. Iya, persetujuan, jangan tiba-tiba diblokir gitu. Oke, baik kakak, terima kasih banyak ya. Semoga lancar kegiatannya setelah ini ya. Wah, kayak anak-anak itu dia tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait dengan pemblokiran atau pembekuan dari rekening ini. Sayang sekali saya belum menemukan yang setuju nih, Ken Ane. Kembali ke Anda, Ken Ane. Terima kasih Virgi Dainas mengabarkan dari kawasan Jakarta Pusat itu tadi. Mas Ari, ini tadi suara-suara publik inikah juga yang ditangkap oleh YLKI begitu mengenai efeknya, apa yang menjadi kekhawatiran, kerepotan seperti apa? Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh konsumen, ya, kami anggap sebagai konsumen bahwasanya kita sebagai masyarakat juga bahwasanya kita mengakui bahwa setiap orang itu tidak hanya memiliki 1 atau 2 rekening, tapi ada beberapa, tapi punya tujuan masing-masing. Mungkin saya pribadi ada untuk saving gitu. Biasa itu saya gunakan untuk penggunaan untuk sehari-hari, dan ada juga rekening yang saya gunakan untuk simpanan untuk tujuan yang jenjang panjang. Dan itu hal-hal itu yang menurut kami kalau misalnya terjadi pemblokiran dengan alasan tidak terjadinya suatu transaksi selama 3 bulan atau 12 bulan, itu tidak masuk akal. Apa dasarnya gitu yang bisa publik atau masyarakat meyakini bahwa ini harus kebijakan yang dianggap penting gitu. Itu urgent, menurut kami kebijakan seperti itu nggak terlalu urgent untuk dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terjadi suatu pemblokiran, tapi kami harapkan juga dari PPATK untuk memberikan informasi kepada konsumen. Yang pertama, keterbukaan informasi itu terkait misalnya dilakukan pemblokiran uang-uang yang sudah diblokir itu harus transparannya disampaikan ke konsumen nominalnya seperti apa dan bagaimana nanti konsumen untuk mengambil uang itu yang telah diblokir. Itu hal itu. Terus yang ketiga bahwa kami juga meminta sebagai lembaga perlindungan konsumen agar PPATK ini membuka suatu kanal pengaduan ya, sehingga nanti konsumen ketika mendapatkan atau rekening yang bersangkutan diblokir, sehingga mudah untuk meminta kepada PPATK bahwasanya ini nomor rekening belum ada dugaan atau tindak pidana yang dilakukan untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan. Oke. Pak Yunus, ini seperti apa Pak menjawab kemudian kekhawatiran dari konsumen? 4 dari 4 tadi kurang setuju semua Pak Yunus karena alasannya bermacam-macam. Kalau nasabah dikasih tahu bener, ada berita acara masing-masing. Tadi saya sebut karena tadi jumlah besar, BAP-nya itu massal. Sekarang udah berusaha individu. Tadi diberitahu ya, karena undang-undang juga mewajibkan ya. Jadi harus ada pemberitahuan dari bank kepada dia punya duit, nasabah ketika akan dilakukan pemblokiran. Iya, ketika dilakukan tuh dia harus diberitahukan. Jadi, dan saldonya tidak bergerak. Sebenarnya kalau rekening itu ada debitnya seperti tadi ngambil duit, tidak akan diblokir karena debit itu salah satu ukuran dia itu tidak dorman. Dan kalau dibilang 3 bulan, nggak benar 3 bulan. Kenapa? Bank tuh lain-lain, beda-beda ukurannya. Malah saya dengar tadi PPATK mau menempuh cara yang lebih konservatif, mungkin dia kasih batas 5 tahun gitu ya. Jadi bukan 3 bulan, bank aja sangat berbeda, ada bank setahun, rata-rata bank tuh setahun. Ya karena ini informasinya yang simpang siur di publik. Rata-rata bank tuh setahun ya, setelah saya tanya tadi, rata-rata setahun, tapi mungkin PPATK ambil yang lebih konservatif. Dan kalau di luar negeri, ada undang-undang yang mengatur masalah ini, kita belum punya. Di luar negeri bahkan kalau sekian tahun dia dormant, tidak ada yang mengklaim segala macam, ada negara yang membolehkan negara untuk mengelola, mengambil alih rekening itu. Tapi kita nggak punya.
Kalau udah nggak bertuan, nggak bernyonya segala macam, itu ya namanya nggak ada ahli waris, itu balai harta peninggalan yang akan diserahkan ya. Pak Yunus, artinya berkaitan dengan rencana pelaksanaan atau bahkan sudah dilaksanakan pada beberapa rekening ya Pak, pemblokiran sementara ini. PPATK betul-betul harus melakukan breakdown teknis secara detail dan diinformasikan kepada publik. Ya, jadi setiap bank disurati ya untuk menghentikan transaksi itu, dan setiap bank buat berita acara. Dan bank harus memberitahukan kepada nasabahnya, itu hak dari nasabah, hak dari konsumen ya, informasi itu. Dan itu kayaknya sudah dilakukan. Dan kalau saya pikir seharusnya PPATK minta bank lakukan customer due diligence atau enhanced due diligence, lebih mendalam. Dulu namanya know your customer. Kalau sudah selesai, atau kalau udah clear, tidak ada tadi proceed of crime, silakan kalau dia nggak bisa angkat sendiri, tunda transaksi, henti transaksi, minta PPATK segera dihentikan. Bisa sekali. Jadi karena dulu diminta pakai surat, maka menghentikannya juga maunya PPATK pakai bank minta, kasih tahu udah clear, dan itu PPATK bersurat, baru diangkat. Dan saya harapkan tidak terlalu lama proses ini. Karena saya yakin kalau lama-lama, jangankan masyarakat kita pun kalau lama-lama tertahan duitnya nggak kepake kan akan sulit kita memenuhi kewajiban-kewajiban. Jadi kalau lihat undang-undang sebenarnya terkait proceed of crime di pasal 65, 66 itu ada 5 hari batas waktu. Kemudian di pasal bisa diperpanjang 15 hari lagi, jadi 20 hari untuk PPATK untuk mendalami. Nanti ke penyidik lagi, pasal 67 30 hari lagi itu. Jadi kalau bisa patokan yang di undang-undang ini, walaupun itu sebenarnya terkait dengan proceed of crime, juga kurang lebih dipedomani lah. Memang kita akui ini tindakan preemptif. Kalau Amerika istilah preemptif, jadi pencegahan yang ofensif, yang terlalu aktif gitu. Dalam rangka melindungi reputasi bank yang tidak akan disalahgunakan oleh para pelaku kriminal. Kemudian sebenarnya sebagian melindungi nasabah. Ada ahli waris yang tidak tahu menahu, dia si yang meninggal itu punya rekening. Setelah gini kaget juga, oh ternyata dia punya rekening. Oh, itulah pentingnya pembaruan data rekening dari nasabah atau konsumen. Ada bansos yang tidak terutak-atik banyak 2 triliun sekian banyak rekening coba. Pemerintah tertolong, sampai ada pejabat polisi bilang, wah ini kebetulan nih kita bisa dapat informasi seperti ini. Karena selama ini nggak tahu. Kurang kontrol mungkin. Harapannya PPATK tidak terlalu lama untuk menggodok mengenai langkah ini, Pak Yunus, karena tidak hanya bank konvensional yang dihadapi. Perkembangan zaman ini kemudian kan ada bank digital juga, Pak Yunus. Ini seperti apa nanti treatmentnya? Ya, bank digital dia sudah tempuh cara-cara digital juga dalam rangka updating, dalam rangka CDD. Sekarang udah boleh. CDD digital tuh boleh. Mbak buka rekening digital, nggak harus datang, pakai HP saja bisa. Nah sekarang klarifikasi sudah bisa seperti itu juga bank digital. Bisa dengan teknologi yang ada. Ya kalau dia ingin aman, dia minta, udah oke, minta PPATK untuk diangkat misalnya. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan kalau sudah oke, harusnya bank sendiri punya kewenangan untuk mengangkat. Ada pendapat seperti itu. Tapi PPATK lebih aman katanya kalau bank khawatir ya kita angkat juga lah biar sama-sama aman gitu. Karena bank ada juga yang diancam. Nah, ini faktanya seperti itu ya. Ada juga yang kesulitan menghadapi nasabahnya, yang kesulitan likuiditas. Ini memang fakta yang harus dihadapi sama-sama. Nah kenapa dia pakai mengancam segala macam itu? Ada sesuatu atau ada gimana ini? Baik. Mas Ari, ini langkahnya preemptif kok Mas, untuk pencegahan sebenarnya. Tadi kan Mas Ari sempat menyinggung soal penindakan saja, sudahlah rekening-rekening yang bermasalah atau terindikasi tindak pidana saja yang ditindak. Tapi tujuannya untuk pencegahan gitu Mas. Karena judulnya pencegahan dan pemberantasan. Yang pertama untuk pencegahan tindak pidana, mungkin kita sebagai LKI kita mendukung pemerintah yang untuk pencegahan tindak pidana. Tapi dalam hal ini kalau misalnya konsumen, untuk dipercaya nggak masuk akal juga kalau misalnya konsumen orang yang pendapatan menengah melakukan tindak pidana pencucian itu nggak masuk akal juga gitu untuk melakukan transaksi seperti itu. Tapi menurut saya bahwa kalau misalnya alasan PPATK untuk melakukan pemblokiran karena ada tindak pidana, ya silakan aja usut gitu. Artinya jangan mempersulit masyarakat kecil, apalagi sekarang ini Indonesia lagi susah ya. Ekonomi Indonesia lagi susah ya. Menurut kami sebagai lembaga perlindungan konsumen, memang kita mendukung kebijakan pemerintah, dan dalam hal ini kita juga harus memantau dan melihat juga situasi di lapangan di masyarakat seperti apa keluhan-keluhan konsumen. Artinya bahwa jangan kita menetapkan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang paling bawah. Mungkin itu. Saya kira benar itu ya, harus kita perhatikan kepentingan umum yang
cukup besar ya. Tapi di sisi lain mungkin ada sebagian yang disalahgunakan. Seperti yang tadi, malah jual beli itu saya juga kaget, begitu mudahnya jual beli rekening, nanti pakai deposit untuk judol atau di abuse untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya itu terjadi. Kalau yang kecil mungkin nggak lakukan yang cuci uang segala macam, tapi orang gede yang ada niat, ada semacam ya organized crime itu memanfaatkan situasi seperti ini, ternyata ada juga gitu. Nah ini sebagian memang penindakan itu harus juga dilakukan dan itu jadi prioritas. Pencegahan perlu untuk mencegah itu tidak terlalu besar masalahnya, tapi memang kepentingan masyarakat tadi saya setuju. Perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan, jangan lama-lama lah menghentikan jangan sampai mempersulit masyarakat lah pada akhirnya, walaupun tujuan PPATK sebetulnya untuk preemptif, ofensif begitu ya, sehingga menimbulkan respon di tengah publik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau jangan disasar semuanya, kira-kira kemudian kriterianya yang perlu diteliti atau dikaji ulang rekeningnya seperti apa sih Pak Yunus? Nanti kita akan lihat juga ya Mas Arya, usai jeda kami kembali untuk Anda. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tentunya semakin malam selalu semakin menarik pemirsa, membahas mengenai bagaimana langkah PPATK untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang tidak aktif. Pak Yunus, kita juga penasaran, sebetulnya PPATK bagaimana sih Pak prosesnya melakukan screening terhadap rekening-rekening milik nasabah, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang suspek kemudian terhadap tindak pidana tertentu. Seperti apa Pak? Jadi sebenarnya yang tahu persis situasi keadaan nasabah itu adalah bank. Yang tahu dormant apa enggak, ukurannya bagaimana, yang mana yang mencurigakan, semua transaksi keuangan itu yang lapor bank. PPATK tidak tahu kalau enggak dilaporkan. Sehingga PPATK meminta, kalau nggak salah katanya sejak Februari sudah meminta data-data nasabah dormant itu dilihat. Ternyata kriterianya banyak berbeda, tapi secara umum bisa ditarik setahun ya. Jadi sebenarnya bank lah yang paling tahu. Dan bank harusnya mengupdate profil nasabahnya. Itu kewajiban menurut ketentuan sebenarnya. Misalnya, ada dalam undang-undang juga seperti itu. Ada dalam POJK ada sekarang, ada ya. Jadi misalnya orang pindah alamat, pindah kerjaan, beda gaji, udah banyak berubah, harusnya ada profil, termasuk transaksi yang tadi aktif, terus dormant segala macam. Updating itu harus dilakukan. Karena bank salah satu kewajiban dalam rangka KYC, know your customer atau customer due diligence, selain identifikasi, menilai juga memonitor transaksi dan rekening nasabah. Nah mungkin dengan policy PPATK seperti ini, bank agak sedikit terdorong ya. Kalau disebut setengah paksa nggak enak untuk melakukan CDD ulang atau kalau perlu enhanced due diligence itu. Karena bank yang paling tahu mengenai nasabah, bukan PPATK. Selama ini begitu. Kredit macet apa enggak yang tahu bank, bukannya OJK, bukan. Bank yang tahu gimana keadaan nasabahnya. Nah, jadi kalau bisa silakan bank lakukan segera itu, kalau sudah oke, minta diangkat, ya segera diangkat. Karena merugikan bank juga kalau banyak yang berhenti di situ duit. Oh, jadi merugikan bank-bank juga ya Pak ya, ketika tidak dilakukan update atau pembaruan data berkurang itu. Atau rekening disalahgunakan, ya bank kurang beruntung kalau rekeningnya banyak kan dormant, bayangkan nggak banyak bertransaksi. Kan bank kalau makin banyak transaksi, banyak cash flow, dia lebih diuntungkan juga gitu. Nah ini terus terang aja lebih banyak ke pencegahan yang saya sebut tadi preemptif. Kalau model Amerika tuh preemptif, tapi ada penindakan apa enggak? Saya tanya ada, cuman sedikit. Mungkin ada terkait judol atau pidana lain. Ada abuse juga ada. Yang tadi rekening-rekening yang tak bertuan, tak bernyonya ternyata banyak juga yang harus dibereskan, termasuk bansos tadi itu. Itu kan punya negara uang itu. Kenapa kok bisa nganggur? Takutnya kalau ada rekening nganggur, ada oknum yang menyalahgunakan. Bisa orang luar, bisa kerjasama sama orang dalam, bisa-bisa saja itu. Jadi ini recalling kembali juga untuk bank-bank untuk melakukan pembaruan data nasabah dari konsumennya juga ya Pak ya. Update profiling nasabahnya ya. Baik. Itu harus itu. Itu harus dilakukan. Mas Ari, kemudian masukan dari YLKI merespon langkah atau kebijakan yang diambil oleh PPATK ini seperti apa? Ya, respon kita yang pertama bahwa kita sebagai YLKI, sebagai lembaga perlindungan konsumen, meminta kepada PPATK untuk mengkaji ulang terkait kebijakan yang menurut kami merugikan konsumen. Yang pertama, yang kedua bahwa kita juga YLKI meminta keterbukaan informasi ya, ketika nanti kebijakan ini dipaksakan untuk dilaksanakan, maka kita meminta kepada PPATK untuk membuka informasi seluas-luasnya dan transparansi
terkait pemblokiran. Kami mengkhawatirkan, ini yang kami mengkhawatirkan ketika nanti dilakukan pemblokiran, masyarakat yang susah untuk mengakses mendapatkan informasi terkait dananya itu dikemanakan, apakah dikembalikan apa enggak, mungkin itu yang kami minta kepada PPATK untuk memberikan klarifikasi dan informasi kepada konsumen sehingga terang benderang ya terkait masalah ini. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin terkait tadi yang Bapak sampaikan ya, masalah bank kalau misalnya melakukan pemblokiran kepada nasabah atau konsumen. Tapi yang menurut kami, hemat kami di sini bahwa ini suatu hal yang muncul permasalahan baru. Kenapa ketika nanti suatu bank melakukan suatu tindakan pemblokiran, pasti alasannya nanti berdasarkan data dari PPATK bahwa ini atas informasi PPATK melakukan pemblokiran kepada nasabah si A misalnya. Nah itu kan dilempar sana lempar sini. Jadi kan jangan sampai seperti itu. Nah itu nanti untuk kejelasan dan informasi itu mungkin konsumen juga membingungkan gitu. Nah itu yang kami harapkan kepada PPATK ya untuk mengklarifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan timbul ke depannya sehingga nanti masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia mempermudah ya untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi melalui rekening. Mungkin saya ingin tambahkan dikit ya, di undang-undang ada di pasal 26 undang-undang TPPU. Bank sendiri punya kewenangan untuk menunda transaksi itu 5 hari. Ada 3 alasan, kalau diduga hasil kejahatan masuk, rekening dipakai nampung hasil kejahatan, atau dia pakai identitas palsu. Itu jalan juga selama ini inisiatifnya. Jadi memang yang tahu persis nasabah itu adalah bank dan memang yang meminta ya untuk hentikan ini memang dari PPATK setelah dia diberitahukan situasi dorman, ukuran dorman gimana ya. Terus disuruh ambil tindakan-tindakan menghentikan. Kemudian lakukan CDD itu diminta memang. Jadi biar lebih update datanya dan lebih bersih lah industrinya. Kemungkinan disalahgunakan jadi kurang ya, termasuk rekening nganggur yang nggak jelas penggunaannya yang bisa disalahgunakan bisa dicegah gitu. Jadi ada manfaat. Kalau saya setuju perlindungan konsumen memang harus sangat diperhatikan. Tapi kepentingan pencegahan untuk penegakan hukum juga dua-dua ya kita perhatiin. Tapi jangan sampai satu dikorbankan, harus balancingnya harus bisa. Betul. Itu semua harus diperhitungkan. Mas Ari, sampai sejauh mana kemudian sudah mendorong masukan-masukan tersebut? Sudah disampaikan langsung ke PPATK? Untuk saat ini kami sedang membuka juga ya ke depannya kanal pengaduannya. Kebetulan tadi ada juga kami lihat ada pengaduan juga dari konsumen terkait pemblokiran sepihak dari salah satu bank dengan alasannya juga dari informasi dari PPATK. Mungkin data itu ada di kami mungkin 1 sampai 2 ya terkait itu. Tapi ini juga kami juga agak bingung ini dilempar sana kiri. Pasti kalau misalnya kita meminta klarifikasi dari pihak bank yang bersangkutan, pasti jawabannya juga sama bahwasanya ini informasi dari PPATK. Kalau misalnya kita PPATK pasti data PPATK kan datanya dari bank terkait transaksi misalnya ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah itu mungkin hal itu nanti yang butuh konsumen atau masyarakat untuk diklarifikasi seperti apa penjelasannya. Seperti apa langkah dan kebijakannya ini nanti akan berjalan, tentunya jangan sampai menimbulkan kerugian di salah satu pihak, utamanya di tengah masyarakat. Kita tunggu bagaimana nanti PPATK juga memberikan informasi yang terang dan jelas kepada masyarakat ya. Mas Ari, terima kasih. Pak Yunus, terima kasih. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan penyelidikan kasus dari kematian Arya Daru Pangayunan yang menemui babak akhir. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Ulas Utas usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan menemui babak akhir. Polisi menyimpulkan sang diplomat muda mengakhiri hidupnya sendiri di dalam kamar kos. Lantas, bagaimana asumsi yang selama ini mencuat yang dikaitkan dengan tugasnya menangani kasus perdagangan orang? Masih adakah yang janggal? Kejanggalan atas kematian tak wajar itu? Kematian tak wajar diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyedot perhatian publik. Arya Daru ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025.
Kepalanya terlilit lakban, serta wajahnya tertutup plastik. Berbagai spekulasi mencuat di mana-mana dengan analisa beragam. Tak sedikit yang mengkaitkan hilangnya nyawa pegawai Kementerian Luar Negeri berusia 39 tahun itu dengan tugasnya menangani berbagai kasus tindak pidana penjualan orang atau TPPO. Pertanyaan yang terus mencuat adalah Arya Daru dibunuh atau mengakhiri hidupnya sendiri. Kini setelah 3 pekan penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya menemui babak akhir. Berdasarkan hasil gelar perkara, disimpulkan tak ada tindak pidana dalam kematian Arya Daru. Mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Dari hasil penelitian secara digital, tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti. Apakah ini artinya sang diplomat mengakhiri hidupnya sendiri? Tim Digital Forensik Direktorat Reserse dan Cyber Polda Metro Jaya mengungkap temuan riwayat pengiriman email di ponsel Arya Daru yang diduga berisi tentang keinginan bunuh diri. Barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum, salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Atas kesimpulan itu, polisi tak secara gamblang mengungkap apa yang menjadi motif dibalik tindakan menghilangkan nyawa sendiri tersebut. Namun ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) yang dilibatkan dalam proses penyelidikan menemukan adanya indikasi tekanan psikologis yang dialami Arya Daru sebelum menemui ajal. Di antaranya terkait tugas mulianya yang sangat berat sebagai diplomat yang menangani kasus-kasus TPPO. Bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Dan perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus-menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Kesimpulan terhadap psikologis Arya Daru memang seolah berbanding terbalik dengan kepribadian sang diplomat ketika berada di lingkungan sekitarnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang positif dan sangat diandalkan dalam bekerja. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif.
Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian dinilai terkesan lama. Fakta yang seperti diungkap secara sepotong-sepotong selama 3 pekan terakhir seolah justru kian mengundang berbagai asumsi. Soal kenapa mengerucut pada bunuh diri, ya saya kira karena datanya menyatakan begitu. Saya kira jangan lalu dipertanyakan. Tentu kita semua open ya terhadap semua kemungkinan, bahwa kemudian datanya sudah mengerucut ke situ, ya itulah faktanya. Jadi saya kira polisi sudah tahu sebetulnya sebab pastinya apa, motifnya juga sudah diketahui apa. Cuma tadi polisi ingin menutup semua kemungkinan atau semua celah ya melalui penggunaan scientific crime investigations ya, dengan pemeriksaan sediaan lambung atau sediaan paru ya, melalui pemeriksaan laboratorik itu yang mungkin cukup lama. Nah, tetapi itu kan tidak mungkin mengubah hasil, karena tadi saya duga bahwa 90% polisi sudah tahu. Sebetulnya sih reasonnya ada, yakni bahwa polisi ingin agar kemudian lalu saat sekali rilis tuntas dan bisa case closed gitu ya. Apakah kesimpulan penyelidikan yang diungkap kepolisian ini akan mengakhiri asumsi-asumsi yang menyeruak ke publik? Apakah masih ada kejanggalan yang terselip atas kematian tak wajar diplomat Arya Daru? Sebagian negara-negara Eropa mulai secara terbuka memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Apa yang terjadi pemirsa? Apakah ini dapat mendorong solusi 2 negara perdamaian di Gaza Palestina? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebagian negara Eropa termasuk juga Prancis, Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan kabarnya juga negara-negara seperti Kanada dan juga Inggris ini mulai secara terbuka memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bu Susi Sri Suparin Sudarman, pakar hubungan internasional UI. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Sehat. Baik, terima kasih. Di sebelah Bu Susi ini juga sudah hadir ada Mas Muhammad Hussein, relawan Gaza. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, izin saya mau ke Bu Susi terlebih dahulu ya. Bu Susi, ini sebagian negara-negara Eropa, termasuk juga ada Kanada dan juga Inggris, mulai secara terbuka memberikan dukungan atas kemerdekaan negara Palestina. Apa yang sebetulnya terjadi? Terjadi pergeseran politik kah? Ya, bukan lah, maksudnya ini sudah kelewatan lah pembunuhan bangsa Palestina yang sangat keji ya. Jadi mereka harus, kalau sebagai orang yang atau negara yang diakui punya filosofi baik, kenapa mereka diam saja? Tetapi sebetulnya kalau saya lebih kritis lagi, apakah benar Perancis dan Inggris itu akan membela Palestina pada akhirnya? Karena di saat yang bersamaan di mana mereka mengumumkan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Palestina, mereka juga sedang bernegosiasi dengan Donald Trump tentang tarif. Jadi apakah Palestina ini menjadikan alat negosiasi untuk bargaining kepada Amerika, kamu turunin ya tarif saya, kalau enggak saya dukung Palestina. Nah itu dia yang kita nggak akan pernah tahu sampai sedalam-dalamnya negara itu, karena
Mereka negara kuat dan Anda tahu sendiri untuk diakui sebagai negara merdeka harus 9 dari 15 anggota Security Council mendukung. Dan kalau salah satu mereka menyatakan tidak mendukung, nihil semuanya. Jadi apa artinya ada dukungan dari negara-negara ini? Kan yang harus kita curigai untuk tidak mendukung adalah Amerika Serikat. Oke, jadi memang belum bisa dipercaya secara sepenuhnya bahwa memang negara-negara tersebut memberikan dukungan penuh bagi Palestina. Apa sih sebetulnya yang sedang dilakukan negara-negara tersebut? Apakah memang salah satunya sebagai solusi untuk bisa berunding dengan negara Amerika Serikat atau ada motif lain, Bu Susi? Motif lain mereka ikut serta dalam perdagangan senjata. Oh, oke. Pertama, kode dari Perancis adalah strategic autonomy. Strategic autonomy artinya dia masih boleh menjual, karena itu artinya akan membangun strategic autonomy untuk Perancis. Padahal sebetulnya kan kita tahu senjata-senjata mereka lah yang membunuh orang-orang Palestina dan terus disuplai. Sekalipun India yang bukan negara sekutu aja juga masih mensuplai senjata kepada Israel, karena itu artinya uang banyak. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa tertanggulangi, apalagi masalah walaupun Majelis Umum mendukung 147 dari 193 mendukung Palestina, tetap kalau mereka mengusulkan kepada Security Council ditolak sama satu negara veto, selesailah urusannya. Oke, saya mau ke Mas Hussein kalau begitu. Mas Hussein, melihat adanya dukungan yang semakin banyak untuk negara-negara Palestina, ini sebuah hal yang baik atau sebetulnya Anda melihat motif lain, Kak? Ya, jadi yang perlu diingat bahwa sejak awal Perancis, Inggris ini adalah mitra genosida. Itu yang saya menegaskan perkataan Ibu Susi. Oke. Ya, tidak hanya dukungan moral, ya, tapi juga dukungan logistik, bahkan dukungan senjata atau alutsista dan amunisi itu ya secara konsisten mereka. Artinya apa? Jadi saya ingin tegaskan bahwa narasi ini bukan lahir dari rasa iba atau simpati kemanusiaan, tapi terlalu istilahnya polos kalau kita berpikir seperti itu ya. Narasi ini muncul karena memang mereka ini melihat ada kepentingan untuk mereka. Gitu. Sekali lagi ini bukan kepentingan warga Palestina, ini kepentingan untuk negara masing-masing, baik itu Inggris ataupun Perancis. Kalau memang mereka itu memang memanusiakan warga Palestina sejak awal, ya bukan sekarang dong. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Kenapa nggak dari awal? Ya kenapa nggak dari ketika hari pertama? Kenapa sekarang? Nah, kalau saya melihat sendiri dari bacaan-bacaan politik saya selama ini, siapa yang perlu diapresiasi kalau sekiranya benar? Ingat ya, ini baru niat loh. Inggris dan Prancis itu baru niat mengakui. Nanti kan akan diumumkan di bulan September di sidang umum PBB kan. Anggaplah ini benar mereka mengakui kedaulatan Palestina. Siapa yang harus diapresiasi? Siapa yang mendapat aplaus? Apakah Perdana Menteri Inggris atau Presiden Macron? Bukan. Tapi warga Gaza. Mereka lah yang bertahan sejauh ini sehingga mereka membuka kedok kejahatan Israel dengan ketegaran mereka, dengan kesabaran mereka. Akhirnya ketika kejahatan Israel atau Holocaustnya Zionis ini tersebar di dunia, mulai ada tekanan dari masyarakat, dari warga-warga, termasuk warga Prancis, warga Inggris. Mereka akhirnya menekan pemerintah ini untuk come on, sampai kapan kita ingin terus membersamai genosida ini dan tidak menghentikannya. Jadi tekanan-tekanan ini muncul bukan karena niat baiknya si Emmanuel Macron atau Keir Starmer ini, tapi karena tekanan publik, yang mana tekanan publik ini lahir dari darah dan pengorbanan warga Gaza yang selama ini bertahan selama 21 bulan dalam genosida. Oke, tapi dengan adanya dukungan ini bisa nggak juga diartikan kalau mungkin solusi perdamaian antara dua negara bisa jadi semakin dekat, akan terwujud juga, Mas Hussein? Menarik. Tadi pernyataan Keir Starmer terakhir itu, dia mengatakan kami siap untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat dengan syarat Israel mau solusi dua negara, gitu kan? Iya. Sebetulnya ini permainan urat saraf aja. Israel nggak akan mau solusi dua negara. Itu bukan hal yang baru ya. Memang Israel ini datang untuk membawa ide one state solution. Itu bukan hal yang mereka tutup-tutupi. Mereka selalu mengeluarkan hal seperti itu. Statement itu mereka bongkar sejak awal gitu loh.
Dan kalau kita melihat gestur politik, gestur militer Israel selama 77 tahun membantai warga Gaza, warga Palestina, itu mengindikasikan bahwa mereka nggak akan pernah menyetujui yang dengan namanya two state solution. Oke. Ya, artinya apa? Artinya betul kata Ibu Susi, sekalipun seluruh negara dunia mengakui kedaulatan Palestina, namun ingat yang membangun sistem ini kan Barat, gitu loh. Mereka yang punya kendali. Pengakuan ini kan pengakuan di atas meja PBB kan, sementara PBB itu kan milik Amerika dan 4 negara veto lainnya gitu ya. Maka dari itu saya sih pesimis bahwa ini akan terjadi. Artinya yang kita butuhkan hari ini teman-teman, ya highlight ya kata-kata ini, yang kita butuhkan hari ini bukan pengakuan negara Palestina, tapi bagaimana tekanan politik serius dan dengan negara ini untuk menghentikan genosida. Untuk apa Palestina diakui kalau genosida nggak selesai? Ingat, tadi kata Ibu Susi juga ditegaskan, ini saya update Ibu ya, bukan 147 Bu. 149 negara yang terdaftar di PBB yang total 193, 149 di antara mereka sudah mengakui Palestina merdeka loh. Tapi genosida terus tetap terjadi. Oke. Bu Susi, silakan direspon keengganan Israel untuk solusi dua negara. Solusi yang paling positif adalah uang. Oke. Jadi kalau negara-negara yang ingin merubah lobby Israel, ini juga didukung oleh profesor-profesor Amerika, misalnya Mearsheimer, profesor lainnya dari University of Chicago, jelas bahwa mereka mengkritik bahwa lobby Israel ini terlalu menghamburkan uang untuk politisi Amerika. Jadi kalau misalnya ada negara-negara yang memang sepakat untuk taruh di dalam pot uang untuk membeli politisi Amerika, mungkin akan selesai. Masalahnya ini siapa yang bisa menyaingi uang Israel itu? Padahal uang Israel itu datangnya dari Camp David Agreement, di mana Mesir dan Israel selalu mendapat suplai uang dari Amerika Serikat setiap tahun, biliunan dolar. Seperti juga Pakistan mendapatkan uang untuk menghilangkan terorisme. Jadi kalau misalnya mau menyaingi kemampuan Israel untuk menguasai sistem politik Amerika adalah membuat semacam IPAC, tapi dari negara-negara yang mendukung Palestina. Tapi siapa yang punya entusiasme untuk mendorong hal ini, karena semua hampir nyaris semua sedang bergolak perekonomiannya, jadi jarang orang-orang berpikir kami mau filantropis, kami mau membangun sebuah lobby untuk menjadi lobby yang mendukung bangsa Palestina. Itu akan sangat sulit. Seperti dulu Indonesia waktu merdeka, Roosevelt nggak mau memerdekakan kita, tetapi karena lobby orang kulit hitam dan sebagainya, lobby-lobby untuk Indonesia dimerdekakan, lalu ada yang namanya Judge Jessup di UN, akhirnya kita bisa pelan-pelan diakui di PBB sebagai negara berdaulat. Jadi perjuangan kita nggak jauh-jauh, dan juga didukung oleh Ukraina waktu itu masih bagian dari USSR. Jadi kalau kita lihat jasa-jasa negara-negara tertentu memang ada impact-nya, tetapi tergantung lagi dari lobby di dalam negeri Amerika Serikat itu. Mampu gak negara-negara yang membantu Palestina itu membentuk lobby-lobby seperti lobby orang kulit hitam, membantu kita merdeka dan sebagainya. Kalau tidak ya IPAC akan berkuasa karena uang mereka datangnya dari orang Amerika juga, dari hasil perpajakan mereka diberikan kepada Israel, dikembalikan lagi untuk membantu kampanye senator maupun congressman. Oke, tapi kalau kita bicara posisi dari Israel saat ini dengan bermunculannya negara-negara yang memberikan dukungan untuk memberikan Palestina, terdesak nggak sih Bu Susi? Dia diancam oleh Prancis, kalau kamu tidak menghentikan kekejian ini, saya akan mengakui Palestina. Tapi itu berupa ancaman. Ini masih bulan Agustus ya, sebentar lagi. Agustus, September, masih ada sebulan penuh. Apa mati semua nggak orang Palestinanya? Sementara menunggu pengakuan dari Prancis dan Inggris. Inggris juga Starmer bicara gitu karena tiba-tiba Trump mencoba menaikkan lagi tarifnya dan sebagainya. Jadi kita harus melihat bahwa orang-orang penjajah ini sebenarnya mereka imperialis lah. Tidak mau dikalahkan oleh orang-orang kulit berwarna. Jadi harus orang kulit berwarna sendiri berpihak seperti berpihak pada saat konferensi Asia Afrika. Jangan konferensi Asia Afrika dilupakan untuk diambil sebagai BRICS. Nah itu kita sudah menyerahkan kedaulatan. Sebetulnya yang pertama membela orang-orang kulit berwarna adalah konferensi Asia Afrika untuk turut memerdekakan mereka. Tapi banyak sudah tidak mengingat lagi karena masalah-masalah yang lain lebih ruwet dan harus diselesaikan masa sekarang, yaitu masa materialism.
tanpa knowledge, yaitu semua bermain judi, semua bermain prostitusi, semua bermain perbudakan dan sebagainya, yang itu yang kecil-kecil yang sebetulnya akibat dari keseluruhan kekuasaan kapitalisme itu sendiri. Jadi kalau misalnya belum ada ahli di kalangan kulit berwarna untuk memahami kapitalisme itu apa dan imperialisme itu apa, lalu apa akibat yang kecil-kecil yang bikin kita bingung menyelesaikan masalah yang kecil apa masalah yang besar. Masalah yang besar ditinggalkan, udah konferensi Asia Afrika lupa, diambil oleh Cina, diambil oleh BRICS, diambil oleh, lalu apa modal kita untuk membantu Palestina aja nggak bisa, orang masalah di dalam negerinya sendiri tidak bisa teratasi. Oke. Saya mau kembali ke Mas Susen kalau begitu. Mas Susen, ini kan tadi Anda mengatakan ada kepentingan begitu dari beberapa negara menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Tapi kita nggak boleh suzon ya. Kalau misalnya memang benar begitu niatnya untuk membantu Palestina, dampaknya itu apa sih? Ya, jadi sebetulnya kalau dalam Islam, suzon kan sebetulnya terminologi Islam ya. Ada suzon, husnuzon. Ya. Nggak bisa kita terapkan di semua sisi. Ada orang yang harus disuzoni, ada yang memang harus di husnuzon. Ya, kita dalam kondisi perang nggak bisa kita suzon dengan musuh kita kan. Harus suzon dulu dasarnya. Sampai dia membuktikan bahwa ini orang baik gitu kan. Jadi nunggu bukti ya. Nah, iya seperti itu. Kalau kita bicara masalah Prancis, masalah Inggris, iya kita memang harus berdasar dari suzon dulu karena mereka sejak awal ya memerangi itu. Nah, apa sebetulnya dampaknya? Bagi saya, kalau bagi warga Gaza sendiri mungkin secara moral mereka naik. Ya, akhirnya ada yang mengakui kita, tapi ya mereka sudah capek, sudah lelah dengan siap mati. Ya sebetulnya apa istilahnya itu simbolik lah, betul. Dan ingat nih, saya ingin juga sampaikan kepada teman-teman masyarakat Indonesia, jangan terlalu silau dengan hal-hal yang sifatnya ini reaktif, emosional. Reaktif ini kan reaksi emosional ya. Ketika satu negara itu mengakui Palestina, itu bukan sesuatu yang wow. Itu memang sudah seharusnya, itu adalah standar normal sebetulnya. Ketika ada satu tokoh, misalnya penyanyi Amerika, penyanyi luar, lalu meneriakan free Palestine, lalu kita semua melulukan, oh hebat ya orang ini, itu nggak hebat. Itu standar normal hari ini itu kalau bicara Palestina harusnya nggak seperti itu. Yang tidak normal itu mereka yang diam gitu loh. Itu tidak normal, itu tidak punya kemanusiaan. Jadi jangan kita terlalu silau, nanti ada penjahat perang, penjahat korupsi besar, kemudian dia ini memang orang fasik ini misalnya, lalu gara-gara meneriakan free Palestine, lalu kita semua hebat orang ini ya. Akhirnya kita ya terganggu ya pandangan kita. Jadi sekali lagi, kondisi normal hari ini bukanlah ketika kita diam. Tapi ketika kita menyuarakan Palestina itu normal. Ya, namun ketika orang diam itu yang tidak normal. Ya, dan yang kita butuhkan bukan hanya free Palestina teriakan, itu bukan itu. Tapi gerakan nyata. Maka saya tutup kata-kata saya dengan seperti ini. Berhentilah kita bereaksi emosional, tapi saatnya kita mulai beraksi strategis. Jangan terus bereaksi, tapi kita harus mulai beraksi secara strategis. Itu yang akan mengubah jalan kita ke depan. Karena tangisan kita nggak akan bisa memberikan apa-apa. Baik, beraksi secara strategis itu menarik sekali ya. Kita akan coba dalami apa langkah konkret yang bisa dilakukan agar perdamaian di Gaza Palestina dapat terwujud. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan diskusi kita kembali bersama dengan Bu Susi dan juga Mas Susen. Saya mau ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, ini kita bicara langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk mendorong terwujudnya perdamaian di Gaza Palestina. Leadership di macam-macam negara harus mengangkat isu ini. Jadi kebanyakan focal point-nya nggak ada. Focal point artinya bagaimana mengarahkan massa itu mempunyai fokus. Fokusnya terbelah dengan macam-macam isu yang terjadi dalam keseharian hidup yang sudah semakin sulit ya. Jadi akhirnya kuncinya adalah mempunyai peace movement atau anti-war movement atau anti-genocide movement. Tapi pemimpinnya harus mengajak masyarakat untuk menjadi vokal dan menjadi fokus kepada isu-isu yang terlihat nyata di TV-TV, tapi orang tidak tergerak karena akhirnya kegeser ke arah isu-isu yang lebih aktual, yaitu kebutuhan sehari-hari setiap manusia di dunia ini yang sedang mengalami tantangan berat. Kalau dari Mas Susen, apa Mas? Langkah konkret strategis untuk bisa mendukung terwujudnya perdamaian di Gaza? Kalau kita sudah berani masuk ke diksi strategis, maka kita harus serius masuk ke detail. Karena langkah strategis pemerintah beda dengan langkah strategis masyarakat. Langkah strategis masyarakat itu aja terpecah juga kan. Ada guru, ada pengusaha,
ada kemudian lawyer dan sebagainya. Kita harus masuk ke arah sana. Contoh deh, pemerintah, apakah strategisnya? Kembali mengadakan paling tidak Asia Afrika. Ya, Indonesia pernah menjadi negara yang ditakuti dan disegani oleh dunia ketika Indonesia mengadakan Asia Afrika tahun 55. Saat itu seluruh negara Asia Afrika diundang kecuali Israel. Luar biasa. Nah, dan sekarang ini momennya loh. Kemana semangat para pendiri bangsa kita yang diwarkan kepada kita? Kenapa kita jadi sibuk membahas perintilan-perintilan? Nah, itu satu arah dengan perkataan Profesor Susi. Jadi kita juga selain harus melihat analisa masalah di lapangan, hal-hal yang tadi saya bilang perintilan, kita harus melihat sebetulnya di balik tokoh atau sosok dalang di balik masalah-masalah di masyarakat itu siapa? Mereka juga yang sedang menjajah Palestina. Jadi penjajahan mereka di Palestina physically, penjajahan mereka terhadap Indonesia itu unphysically. Dan itu yang harus kita lihat. Maka pemerintah kita harus berani dengan tegas. Ya, menunjuk hidung mereka-mereka negara-negara yang mensupport genosida. Jangan cuma retorika belaka dong. Jangan sampai Indonesia nanti dicatat dalam sejarah sebagai satu negara yang seperti singa di podium, namun seperti kambing di medan nyata. Kita nggak mau seperti itu. Maka langkah strategis lain misalnya di dunia pendidikan. Ayo dong langsung dibuat ini kurikulum genosida ini, masukkan dalam kurikulum sejarah. Jangan sampai muncul fenomena yang kita lihat ada pro Israel berkoar-koar di lapangan. Ini kan bukti kegagalan kita sebagai para edukator. Kita ini sedang memegang visi misi para pendiri bangsa kita bahwa kita anti penjajahan. Nah, maka dari itu para pendidik di sekolah-sekolah mulai merevisi lagi kurikulum kita, masukkan bahwa pernah ada genosida dan holocaust terhadap warga Palestina di hari ini. Untuk di tataran para politisi misalnya, masyarakat harus mulai cerdas, teman-teman. Kalau politisi ini bicara hal besar, pilih. Apa itu hal besar hari ini? Geopolitik. Membawa Indonesia ke dalam kancah pertempuran geopolitik. Kalau mereka bicaranya hal perintilan, jangan dipilih. Itu salah satu langkah-langkah strategis untuk kalangan-kalangan para ulama, ya di masjid-masjid. Artinya banyak lah, kita nggak bisa membahas ini semua. Tapi yang intinya tadi kita harus mulai berpikir strategis. Kita ini siapa? Bidang saya apa, latar belakang saya apa, ayo kita bahas strategis, seperti itu. Bu Susi, ini kalau kita lihat perkembangan terbaru Amerika Serikat dan juga Israel ini kan mundur ya dari negosiasi perundingan gencatan senjata. Melihat situasi saat ini, mungkinkah kemudian terwujudnya perdamaian gencatan senjata dalam waktu dekat, Bu Susi? Selama Netanyahu tidak disingkirkan, pemikiran dia hanya berperang, jadi percuma saja mengadakan pura-pura konferensi untuk menciptakan perdamaian, karena orang yang menghendaki peperangan itu adalah Netanyahu. Jadi kalau misalnya Netanyahu tidak bisa disingkirkan, masa sih Amerika Serikat tidak bisa menyingkirkan seorang pemimpin di Israel? Artinya dia berkolaborasi mungkin. Artinya kita tahu sendiri bahwa yang melakukan itu adalah mereka berdua, bukan hanya Netanyahu sendiri. Dengan janji, sebetulnya begini, salahnya Donald Trump adalah Donald Trump berpikir secara aneh karena dia udah tua dan lupa dan pikun, bicara tentang Riviera of the Middle East. Diambil itu oleh Netanyahu untuk membunuh orang Palestina. Jadi jangan salah ngomong, karena biasanya Donald Trump salah-salah ngomong karena sudah tidak terlalu strategis ya cara dia berpikir. Akhirnya kriminal itu mengangkat ini dan menganggap Gaza adalah potentially sesuatu yang akan profitable gitu lah. Nah, ini yang harus disikapi. Tapi karena kita kehilangan kepemimpinan di negeri ini, sebetulnya kita mengalami degradasi ya. Seperti masalah genosida nggak disebut, yang disebut multiculturalism. Padahal genosida terjadi sehari-hari dan mungkin anak-anak kita juga sedang digenosida oleh orang-orang tersebut ya. Baik, tentu kita terus pantau ya bagaimana jalannya konflik antara Israel dan juga Palestina. Kita berharap mudah-mudahan ada secerca harapan bahwa perundingan ini bisa kembali berlanjut dan apa yang diinginkan yakni terwujudnya gencatan senjata ataupun perdamaian sepenuhnya di Palestina ini bisa terwujud. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Terima kasih Mas Hussein sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.
Dan pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alessandra. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.